Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama pada kesempatan kali ini ingin menjelaskan tentang partial derivatives atau turunan parsial, differentiability atau diferensiasi, and total differential atau diferensial total. Langsung saja kita pada materi yang pertama, yaitu tentang turunan parsial. Andaikan f adalah suatu fungsi dua berubah x dan y, jika y dibuat agar konstan, misalnya y sama dengan y0, maka f x, y0 menjadi fungsi satu berubah x. Turunannya di x sama dengan x0 disebut turunan parsial f terhadap x di x0, y0 dan dinyatakan sebagai fx x0, y0. Jadi fx x0, y0 sama dengan limit delta x menuju 0 f dalam kurung x0 ditambah delta x, y0 dikurangi dengan f x0, y0 dan dibagi dengan delta x. Demikian pula turunan parsial f terhadap y di x0, y0 dinyatakan oleh fx x0, y0 dan dituliskan sebagai fy x0, y0 sama dengan limit delta y menuju 0 f dalam kurung x0, delta x ditambah y0 dikurangi dengan f x0, y0 dibagi dengan delta y. Nah, daripada menghitung nilai fx x0, y0 dan fy x0, y0 secara langsung dari definisi tersebut, secara khas fx y dan fy y dapat dicari dengan menggunakan aturan baku untuk turunan. Kemudian substitusikan x sama dengan x0 dan y sama dengan y0. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana sih materi ini menjelaskan tentang turunan parsial, langsung saja kita ke contoh. Contohnya, misalkan z sama dengan x kuadrat sin x y kuadrat, tentukan do z do x dan do z do y. Nah, penyelesaian ini dapat dicari dengan cara menurunkan fungsi z terhadap x dan menurunkan fungsi z terhadap y. Nah, kita lihat pada soal bahwa z itu sama dengan x kuadrat sin x y kuadrat. Nah, karena ini bentuknya merupakan bentuk perkalian antara dua variabel, di sini dimisalkan u sama dengan x kuadrat dan v sama dengan sin x y kuadrat, maka ketika mencari do z per do x itu menggunakan rumus u v aksen ditambah u aksen v. Nah, langsung saja kita masukkan untuk menentukan do z per do x sama dengan u v aksen ditambah u aksen v. U-nya kita masukkan yaitu x kuadrat, kemudian v-nya yaitu sin x y kuadrat kita turunkan. Nah, di sini dituliskan menjadi do sin x y kuadrat per do x ditambah u aksen. Nah, u aksennya di sini ditulis sebagai do x kuadrat dikali v. Nah, v-nya yaitu sin x y kuadrat. Nah, sama dengan kita turunkan sin x y kuadrat terhadap x, variabel x. Nah, karena turunannya sin adalah cos, maka kita tuliskan cos x y kuadrat. Nah, di dalam kurung kan ada dua variabel, jadi kita turunan tadi kita kalikan lagi terhadap turunan yang ada di dalam kurung. Nah, di sini dituliskan menjadi do x y kuadrat ditambah sin x y kuadratnya masih tetap, turunan dari x kuadrat adalah 2x, jadi sin x y kuadrat dikali 2x sama dengan x kuadrat cos x y kuadrat
dikali dengan turunan XY kuadrat terhadap X. Nah, karena diturunkan terhadap X, maka kita anggap variabel Y-nya di sini itu sebagai sebuah konstan. Dia tidak dihitung, tidak diturunkan. Nah, karena di sini dia X dikali Y kuadrat, maka yang perlu kita turunkan hanya yang X. Nah, karena turunan X adalah 1, maka tinggal Y kuadrat. Jadi turunannya adalah X kuadrat cos XY kuadrat dikali Y kuadrat. Ditambah dengan seperti baris sebelumnya, 2X-nya kita pindahkan ke depan menjadi 2X sin XY kuadrat. Sama dengan X kuadrat Y kuadrat cos XY kuadrat ditambah 2X sin XY kuadrat. Nah, itu tadi adalah turunan fungsi Z terhadap variabel X. Nah, kalau kita menurunkan fungsi Z terhadap variabel X, kita anggap Y-nya sebagai konstan, maka ketika kita mencari do Z per do Y atau fungsi Z diturunkan terhadap Y, kita anggap X-nya sebagai sebagai konstan atau konstanta. Nah, di sini karena X kuadratnya dianggap konstan, maka turunannya masih tetap, karena ini perkalian, maka masih tetap ada X kuadratnya. Kemudian turunan dari sin XY kuadrat adalah cos XY kuadrat. Kemudian kita kalikan lagi dengan variabel yang ada di dalam sinnya, yaitu XY kuadrat. Kalau tadi diturunkan terhadap X menjadi Y kuadrat, kali ini diturunkan dengan dari variabel Y menjadi 2XY. Jadi do Z do Y-nya sama dengan X kuadrat cos XY kuadrat dikali 2XY. Nah, ini dapat kita sederhanakan menjadi 2X pangkat 3Y cos XY kuadrat. Jadi begitu teman-teman. Kalau ada soal, terus kita disuruh untuk mencari turunan parsialnya, kita lihat dia diturunkan terhadap apa dulu, terhadap X atau terhadap Y. Kalau terhadap X atau variabel pertama, variabel keduanya kita anggap sebagai konstanta. Sebaliknya, kalau terhadap variabel kedua, maka variabel pertamanya kita anggap sebagai konstanta pula. Seperti itu. Turunan parsial tingkat tinggi. Secara umum, karena turunan parsial suatu fungsi X dan Y adalah fungsi lain dari dua peubah yang sama, turunan tersebut dapat diturunkan secara parsial terhadap X atau Y untuk memperoleh 4 buah turunan parsial kedua fungsi f. Pertama, fungsi f diturunkan 2 kali terhadap X, sama dengan do X dikali do f do X, sama dengan do kuadrat f do X kuadrat. Yang kedua, fungsi f diturunkan 2 kali terhadap Y, sama dengan do Y dikali do f do Y, sama dengan do kuadrat f do Y kuadrat. Yang ketiga, fungsi f diturunkan terhadap X dan diturunkan lagi terhadap Y, sama dengan do Y dikali do f do X, sama dengan do kuadrat f do Y do X. Yang keempat, fungsi f diturunkan terhadap Y dan diturunkan lagi terhadap X, sama dengan do X dikali do f do Y, sama dengan do kuadrat f do X do Y. Contoh,
Cari keempat turunan parsial kedua dari fungsi f x, y sama dengan x e berpangkat y min sin x per y plus x berpangkat 3 y berpangkat 2. Penyelesaian. Pertama, fungsi f x, y terhadap x sama dengan e berpangkat y min 1 per y cos x per y. Yang kedua, fungsi f x, y terhadap y sama dengan x e berpangkat y plus x per y berpangkat 2 cos x per y plus 2x berpangkat 3 y. Yang ketiga, fungsi f x, y diturunkan 2 kali terhadap x sama dengan 1 per y pangkat 2 sin x per y plus 6x y kuadrat. Yang keempat, fungsi f x, y diturunkan 2 kali terhadap y sama dengan x e berpangkat y plus x pangkat 2 per y berpangkat 4 sin x per y min 2x per y pangkat 3 cos x per y plus 2x pangkat 3. Yang kelima, fungsi f x, y diturunkan terhadap x dan diturunkan lagi terhadap y sama dengan e pangkat y min x per y pangkat 3 sin x per y plus 1 per y kuadrat cos x per y plus 6x kuadrat y. Yang keenam, fungsi f x, y diturunkan terhadap y dan diturunkan lagi terhadap x sama dengan e berpangkat y min x per y pangkat 3 sin x per y plus 1 per y pangkat 2 cos x per y plus 6x kuadrat y. Peubah lebih dari 2. Andaikan f suatu fungsi 3 peubah x, y, dan z. Turunan parsial terhadap x di titik x, y, z dinyatakan oleh fx, x, y, z atau dot fungsi x, y, z per dot x dan didefinisikan fungsi x, y, z diturunkan terhadap x sama dengan limit delta x mendekati 0, fungsi x ditambah delta x, y, z dikurangi fungsi x, y, z per delta x. Jadi, fungsi x, y, z jika diturunkan terhadap x dapat diperoleh dengan memperlakukan y dan z sebagai konstanta dan menurunkan terhadap x. Turunan parsial terhadap y dan z didefinisikan dengan cara serupa. Contoh, jika fungsi x, y, z sama dengan x, y ditambah 2, y, z ditambah 3, z, x, cari turunan terhadap x, turunan terhadap y, dan turunan terhadap z. Penyelesaiannya, untuk memperoleh turunan terhadap x, pandang y dan z sebagai konstanta, dan turunkan terhadap peubah x. Jadi, fungsi x, y, z jika diturunkan terhadap x sama dengan y ditambah 3z. Untuk mencari turunan terhadap y, anggap x dan z sebagai konstanta dan turunkan terhadap y. Jadi, fungsi x, y, z jika diturunkan terhadap y sama dengan x ditambah 2z. Untuk mencari turunan terhadap z, anggap x dan y sebagai konstanta dan turunkan terhadap z. Maka, fungsi x, y, z jika diturunkan terhadap z sama dengan 2z ditambah 3x.
Differentiability and total differential. Teorema. Misalkan Z sama dengan fungsi X, Y kontinu di titik S. Misalkan dx dan dy menunjukkan perubahan di X dan di Y. Turunan parsial fx dan fy ada, dan diferensial total Z adalah dz sama dengan turunan fungsi X, Y terhadap X dx ditambah turunan fungsi X, Y terhadap Y dy. Contoh, misalkan Z sama dengan X pangkat 4 dikali E pangkat 3Y. Kita akan mencari dz dengan solusi yaitu turunan fungsi Z terhadap X sama dengan 4X pangkat 3 dikali E pangkat 3Y. Dan turunan fungsi Z terhadap Y sama dengan 3X pangkat 4 dikali E pangkat 3Y. Maka kita substitusikan solusi tadi kepada rumus yang ada, yaitu dz sama dengan turunan fungsi Z terhadap X dx ditambah turunan fungsi Z terhadap Y dy. Maka kita akan menemukan hasil yaitu dz sama dengan 4x pangkat 3 dikali E pangkat 3y dx ditambah 3x pangkat 4 dikali E pangkat 3y dy. Teorema. W sama dengan fungsi x, y, z terbuka di B dan kontinu di titik x0, y0, z0, di mana fungsi x0, y0, z0 yang diturunkan terhadap x, fungsi x0, y0, z0 yang diturunkan terhadap y, dan fungsi x0, y0, z0 yang diturunkan terhadap z. dw merupakan diferensial total di W, yaitu x0, y0, z0 ketika delta W sama dengan fungsi x0 plus dx, y0 plus dy, z0 plus dz dikurangi fungsi x0, y0, z0. Dan misalkan ex, ey, dan ez menjadi fungsi di dx, dy, dan dz, maka delta W sama dengan dw plus ex dx plus ey dy plus ez dz. 1. F merupakan diferensial di titik x0, y0, z0. Jika diberikan epsilon lebih dari 0, terdapat delta lebih dari 0. Jika norm dx, dy, dz kurang dari delta, dan norm ex, ey, ez kurang dari epsilon. 2. F diferensial di B jika F adalah diferensial di setiap titik di B. Jika F adalah diferensial di R pangkat 3, dapat dikatakan F diferensial di mana saja. Definisi diferensiasi multivariabel. Misalkan, Z sama dengan fungsi X, Y didefinisikan pada himpunan terbuka S yang berisi x0, y0, di mana fungsi x0, y0 yang diturunkan terhadap X dan fungsi x0, y0 yang diturunkan terhadap Y. Misalkan, dz menjadi diferensial total Z pada x0, y0. Misalkan, delta Z sama dengan fungsi x0 plus dz, y0 plus dy dikurangi fungsi x0, y0. Dan misalkan ex dan ey menjadi fungsi dx dan dy sedemikian rupa, delta Z sama dengan dz plus ex dx plus ey dy. 1. F dapat dibedakan pada x0, y0 jika diberikan epsilon lebih besar dari 0, ada delta lebih besar dari 0, sehingga jika norm dx, dy kurang dari delta, kemudian norm ex, ey kurang dari epsilon, yaitu misalnya dx dan dy menuju ke 0, begitu juga ex,
dan EY. 2. F terdefinisikan pada S jika F dapat dibedakan pada setiap titik pada S, jika F dapat dibedakan pada R3, dan F dapat dibedakan di mana-mana. Misalkan Z sama dengan Fx, Y merupakan definisi open set S yang mengandung X0, Y0. Jika Fx dan Fy keduanya terus-menerus kontinu di S, maka F terdiferensiasi di S. Misalkan W sama dengan Fx, Y, Z kontinu pada himpunan terbuka S. Misalkan Dx, Dy, dan Dz menyajikan perubahan masing-masing dalam X, Y, dan Z, maka diferensial total W adalah dz sama dengan fungsi X, Y, Z terhadap X dz ditambah fungsi X, Y, Z terhadap Y dz ditambah fungsi X, Y, Z terhadap Z C.